Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ini. Di video kemarin kita kan sudah membahas bagaimana cara membuat database tabel beserta atributnya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tambahan dari yang sebelumnya. Di sini saya sudah membuat tabel DB akademik yang berisikan dua tabel. Yang pertama ada tabel prodi yang berisikan dua atribut. Yang pertama ID prodi dan yang kedua ID prodi. ID prodi pada tabel prodi saya gunakan sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Kemarin kan sudah kita bahas apa itu auto increment, bagaimana cara ia bekerja. Dan yang kedua, tabel mahasiswa dengan berisikan 4 atribut. Ada NIM, ID prodi, nama MHS, dan alamat MHS. Saya akan menambahkan 2 atribut lagi pada tabel mahasiswa. Caranya adalah use agar kita bisa mengakses database-nya DB akademik. Kemudian alter table. Ini untuk menambahkan atribut baru pada sebuah tabel. Tabel apa yang akan kita tambahkan atributnya? Yaitu tabel mahasiswa. ADD yang berarti kita menyuruh sistem untuk menambahkan atribut. Atributnya adalah tanggal lahir yang saya singkat tgl_lahir. Menggunakan tipe data dat, keterangannya not null. Masih ingat kan kenapa not null? Apa itu not null? Jadi sebuah atribut itu harus atau wajib diisi. Not null, null kan artinya kosong. Not tidak, jadi tidak boleh kosong. Yang kedua, ADD umur. Tipe datanya INT dengan panjang maksimal kita buat 11. Use DB akademik, alter table mahasiswa, ADD tgl_lahir, ADD umur, kemudian go. Kita refresh. Kita cek pada tabel mahasiswa. Di sini sudah ada atribut yang baru saja kita tambahkan, tgl lahir dan umur. Nah, yang kedua, saya akan membagikan bagaimana cara kita memasukkan data pada suatu atribut tabel ataupun pada database itu sendiri.
kita akan masukkan ke dalam tabel prodi. Kita aktifkan dulu fungsi database-nya db academic, kemudian insert artinya memasukkan into ke dalam. Jadi kita akan memasukkan buah data ke dalamnya. Oh ya, tadi di tabel prodi terdapat dua atribut. Yang pertama ID prodi, dan nama prodi. Lalu values maknanya itu nilai suatu data yang kita input, nilai atau makna gitu ya. Kita akan menambahkan 5 data, 5 ID prodi dan 5 nama prodi. Pertama kita masukkan tanda kutip atas seperti ini. Yang pertama ini kan ID prodi. Tadi kan sudah saya kasih lihat itu menggunakan auto increment. Jadi auto generate kita beri saja 2 petik atas. Lalu yang pertama ini nama prodinya apa? Kita buat sistem informasi, petik atas, kemudian kurung tutup. Selanjutnya koma, tanda petik atas lagi, spasi, prodi yang kedua yaitu bisnis digital. Yang ketiga ada manajemen retail, kurung tutup, koma, kurung buka lagi, kemudian ada prodi kewirausahaan. Bentar teman-teman, sepertinya ini ada yang salah. Ending quote was extended near. Saya coba kasih gini. Bentar. Kayaknya di sini ini salahnya. Oh, ini. Belum kita kasih tanda petik atasnya. Mau bikin itu gini ya, jadi ketinggalan 1 titik atau petik aja sudah error. Jadi kita harus
sangat-sangat teliti. Satu, dua, tiga, empat. Dan yang terakhir, desain komunikasi visual. Titik, koma, dan go. Kita sudah masukkan data pada tabel prodi. Sini ada 5 data. Dan kita buat ada yang pertama ID prodi 1 dengan nama sistem informasi, 2 bisnis digital, 3 manajemen retail, 4 kewirausahaan, dan yang kelima desain komunikasi visual. Lalu kita akan insert data ke tabel mahasiswa. Insert into, masukkan ke dalam tabelnya mahasiswa. Di tabel mahasiswa tadi ada atribut apa aja sih? Ada name, kemudian ID prodi, lalu nama MHS, alamat MHS, tanggal lahir, dan umur. Lalu kita beri value pada masing-masing atribut. Values, enter. Kita akan insert data sekaligus ya. Jadi contoh, saya akan memasukkan 5 data. 5 data seorang mahasiswa dengan NIM-nya jelas berbeda-beda. Kita buat 250 21001. Jangan lupa ya, dikasih petik 1 di atas. NIM 250 20 10 01. ID prodinya berapa? Tadi yang pertama kan ada sistem informasi, kedua bisnis digital, 3 manajemen retail, keempat kewirausahaan, dan 5 desain komunikasi visual. Kita masukkan 1 yang berarti mahasiswa ini berada pada prodi sistem informasi. Lalu nama MHS. Siapa nama mahasiswa ini? Namanya adalah Zulfan Lidan, alamat MHS, di mana rumah si Zulfan Lidan ini. Rumahnya berada di Tuban. Dan tanggal lahir. Tanggal lahir formatnya yaitu yang awal tahun 2006, strip, bulan lahirnya 10, dan tanggalnya 08. Kurung tutup, lalu enter. Yang kedua,
kita buat juga. NIM-nya yang awal tadi kan 1, yang kedua 2. Kita buat lagi data mahasiswa dengan ID Prodi 2, yang berarti dia berada pada Prodi Bisnis Digital. Siapa nama mahasiswa ini? Kita beri nama Ferdi Sambo. Di mana rumah Ferdi Sambo ini? Rumahnya di Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya Ferdi Sambo, ia lahir 2004 bulan ke-11 dan tanggal 22. Petik atas lagi gini, kemudian tutup. Ini ada apa merah-merah ini? Bentar, saya akan cari tahu dulu. Apa penyebab merah-merah ini? Warna merah, warna cinta. Enggak ya? Warna merah itu artinya error. Kode yang kita buat ini error. Nggak ada komanya teman-teman, bentar. Jadi antara data pertama dan kedua, di sela-sela tanda kurung ini kita beri koma. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini ketiga dengan ID Prodi 3, Prodi Manajemen Retail. Nama kita buat siapa ya? Rizky Aris. Bertempat tinggal di Banyumas. Tanggal lahirnya itu berapa sih Rizky Aris ini? 2006 ya. 2006 bulan 03 tanggal 9. Jadi maaf, tadi belum kita kasih umur ya. Baru NIM, ID Prodi, nama, alamat, sama tanggal lahir. Umurnya 2006 bulan 10, sekarang masih 19 tahun. Belum masuk ke 20. Yang si Ferdi ini udah tua ya, dia kelahiran 2004. Dan umurnya sekarang itu 21 tahun. Si Rizky ini umurnya 20 tahun. Koma, enter. Lalu kita buat lagi
4, 3. Setelah 3 ada prodi yang keempat, yaitu kewirausahaan. Nama mahasiswanya adalah Maulana Saputra. Rumahnya di Pamekasan, Madura. Ya, lahir 2003. Ternyata ini lebih tua ya daripada si Ferdi Sambo tadi. Bulan 9, tanggal lahirnya 27. Umurnya sekarang 22 tahun. Dan yang kelima, dengan ID Prodi 5, dia bernama Zaki siapa? Zaki Santoso. Rumahnya di mana si Zaki? Rumahnya di Pekalongan. Tanggal lahir si Zaki 2005, bulan 1, dan tanggal lahirnya adalah 5/05. Titik atas, koma. Umurnya Zaki adalah 21 tahun. Titik koma. Sini kita sudah masukkan dengan perintah insert into mahasiswa. Kita memberikan perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan atribut name. Yang pertama ada name, kedua ID Prodi, ketiga nama MHS, keempat alamat MHS, yang kelima tanggal lahir, dan terakhir atau keenam adalah umur. Jadi kita urutkan saja. Di dalam kurung ini, yang pertama kita buat NIM-nya, yang kedua ID Prodinya berapa, 3 nama mahasiswanya, keempat alamatnya, keenam tanggal lahirnya, dan yang terakhir adalah umurnya. Kita memberikan spasi dalam setiap data baru yang kita insert atau yang kita masukkan, agar tidak campur aduk atau memisahkan bagiannya lah. Jadi kita buat kurung, terus spasi ini di data lainnya gitu. Kita go, kita refresh, kita lihat pada tabel mahasiswa. Nah, di sini ada 5 data yang baru saja kita input. Yang pertama dengan NIM 250201001, ID Prodinya 1, nama MHS-nya adalah Zulfan Lidan, yaitu saya sendiri, yang beralamatkan di Tuban. Umur saya 19 tahun.
Sebenarnya masih banyak sekali data yang perlu kita input, tapi tutorial ini saya ingin memberikan kalian pemahaman seperti tadi, bagaimana cara menginputnya dengan memberikan perintah insert, into, lalu tabel yang akan kita masukkan datanya. Di sini saya akan percepat saja karena saya juga mendapatkan tugas untuk menginput data 500 ditambah dengan NIM saya. NIM saya kan 250 201054. Jadi data yang harus saya input adalah 554 data. Kita buat lanjutannya, tapi saya akan copy paste. Kalian tadi kan sudah paham bagaimana caranya, apa maksud dari perintah-perintahnya. Insert into tabel mahasiswa. Dengan atributnya ada NIM, ID prodi, nama, alamat, tanggal, dan umur. Kemudian nilai. Kita akan percepat ini karena jika saya tulis manual itu akan memakan banyak sekali waktu. Kita copy paste. Di sini ada banyak sekali data dan itu pasti akan sulit bila saya ketik manual. Oh, ini ada peringatan. Linting is disabled for this query because it exceeds the maximum length. Kayaknya ini terlalu banyak data yang kita input, jadi kita potong setengahnya saja. Bentar. Kita buat menjadi seratusan data dulu. Seratus data atau 50 aja ya. Kita buat 50 data. Soalnya tadi terlalu panjang. Apakah ini masih terlalu panjang? Tidak tadi ya. Kita pakainya 50 dulu aja ya. Go. Kita cek pada tabel mahasiswa. Sudah ada 50 data baru yang masuk. Ini total semua ada 50 ya. Cek. Kita input lagi seperti tadi. Data saya cari datanya dulu ya.
Wah, langsung merah-merah semua. Kenapa, Bang? Jadi, kita hanya memberikan data, tapi kita tidak memberikannya perintah. Harus bagaimana dia memasukkan datanya itu. Dia nggak tahu harus dikemanain datanya. Yang terakhir ini wajib kita titik koma, karena ini akhiran dari sebuah program, beda dari yang koma tadi. Koma tadi kan itu antar data. Kita go, kita cek lagi. Number of row kita tampilkan sampai 500 data. Ini sudah ada 100 data. Yang terakhir kita input adalah Hadi Rahmawati. Tadi sudah sampai 100, maka kita coba 100 data ya, siapa tahu bisa. Kita coba langsung 100 data agar tidak terlalu lama. Siapa tahu ini bisa dan mempercepat video kita. Bisa ya ternyata ya, langsung 100 data. Go. Buat lagi. Tambahkan 100 lagi. Kita tambahkan 100 data lagi biar mempercepat video ini ya, agar kalian juga nggak boring. Tadi kan kalian sudah saya jelaskan, dan semoga saja kalian juga sudah paham apa yang saya omongkan. Kita input lagi di SQL. Ini kopasan yang terakhir ya. Enggak, masih banyak lagi ternyata. Aduh. 500 data harus saya input.
Kalau manual bisa berapa jam ini, atau bahkan berapa hari. Ini data-data terakhir. Go. Oke. 554 data sudah kita input. Sini yang kita tampilkan pada satu layar ini ada 500. Kita lihat ini sampai 500 data. Nah, next ke halaman berikutnya. Isinya adalah 54 data di sini. Jadi sekian dari saya.